Sahabat semua, selamat datang di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang penuh dengan perjuangan, ketegangan, dan pengorbanan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Yuk, kita mulai cerita ini dan semoga dapat mengambil hikmah dari setiap perjalanan yang dilalui. Mari kita simak bersama. Nadira berdiri di depan jendela rumah panggungnya yang sederhana, menatap hamparan sawah yang dihiasi sinar keemasan matahari sore. Dari luar, ia tampak sempurna. Jubah panjangnya yang putih bersih melambangkan kesucian, sementara tutur katanya yang lembut selalu berhasil menenangkan hati masyarakat. Namun, di dalam hatinya, kegelisahan terus bergolak seperti badai yang tak kunjung reda. Hari itu, ia menerima sebuah surat tanpa nama, dan isi surat itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Masa lalumu tidak akan pernah lenyap. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Tangan Nadira gemetar saat ia meremas surat itu. Surat tersebut singkat, tetapi setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk ke dalam dadanya. Hatinya bergetar hebat, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena rasa malu yang tiba-tiba menyeruak. Sudah lebih dari 1 dekade ia meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh dosa. Selama ini ia berpikir bahwa semua itu telah terkubur dalam-dalam, tersembunyi di bawah kerudung kealiman yang ia bangun dengan susah payah. Tetapi sekarang, seseorang telah menggali kubur masa lalunya dan berniat menyeretnya kembali ke kegelapan. Pikiran Nadira melayang ke masa mudanya, saat ia masih menjadi seorang wanita yang berbeda. Sebelum ia menjadi ustazah yang disegani, Nadira pernah menjadi wanita yang tenggelam dalam gemerlap dunia malam. Musik keras, lampu disko, dan tawa kosong memenuhi hidupnya saat itu. Ia teringat dengan jelas wajah-wajah lelaki yang pernah singgah di kehidupannya, termasuk Malik, pria pertama yang mengajaknya ke jalan tersebut. Malik adalah seseorang yang sulit dilupakan, baik karena pesonanya maupun luka yang ia tinggalkan di hati Nadira. Nadira terjatuh ke lantai, memegang kepalanya yang terasa berat. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Ya Allah," bisiknya pelan, suaranya serak karena menahan tangis. "Mengapa ini harus terjadi sekarang? Mengapa aku tidak bisa lepas dari dosa-dosaku?" Ia telah membangun hidup baru di desa ini, mendidik anak-anak mengaji, membimbing para ibu rumah tangga dalam kajian agama, dan menjadi teladan. Tapi kini semua itu terasa rapuh, seperti bangunan yang pondasinya keropos dan siap runtuh kapan saja. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Surat itu terus terngiang di pikirannya. Siapa yang menulisnya? Apa yang mereka inginkan? Apakah mereka hanya ingin menghancurkan reputasinya, atau ada tujuan lain yang lebih buruk? Ketika akhirnya ia terlelap, mimpi buruk datang menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah kerumunan massa, dihujat dan dilempari batu. Wajah-wajah yang selama ini memujinya berubah menjadi penuh kebencian, dan suara mereka bergema, memanggilnya pendosa, pembohong, munafik. Nadira terbangun dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Keesokan harinya, Nadira memutuskan untuk tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Senyumannya tetap ia paksakan saat bertemu para murid di langgar kecil tempat ia mengajar mengaji. Namun, di balik senyuman itu, hatinya tak henti-hentinya bertanya-tanya siapa yang tahu rahasianya. Saat ia menatap wajah-wajah polos para anak didiknya, hatinya semakin berat. Bagaimana jika mereka tahu siapa dirinya dulu? Apakah mereka akan kehilangan kepercayaan? Apakah mereka akan membencinya? Saat malam tiba, Nadira duduk sendirian di ruang kecilnya, menatap surat itu yang kini tergeletak di atas meja. Ia tahu, ia tidak bisa mengabaikan ini begitu saja. Ia harus mencari tahu siapa pengirimnya dan apa tujuan mereka. Tapi, lebih dari itu, ia harus menghadapi kenyataan bahwa masa lalunya, yang selama ini ia coba kubur, telah kembali menghantui. "Mungkin ini hukuman darimu, ya Allah," gumamnya. "Mungkin engkau ingin aku menghadapi dosa-dosaku,
bukan melarikan diri dari mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang mulai berbicara, suara dari masa lalu yang pernah ia matikan. Suara itu mengingatkannya pada hasrat yang dulu pernah membara, hasrat yang ia pikir telah padam. Surat itu bukan hanya ancaman, melainkan juga pintu yang perlahan terbuka, membawa bayangan Malik dan semua kenangan yang selama ini ia coba lupakan. Nadira tahu, surat ini hanyalah awal dari badai besar yang akan datang. Hari itu, langit tampak mendung seperti hati Nadira yang masih dihantui surat misterius yang ia terima. Ia berjalan menuju langgar kecil tempat ia biasa mengajar, berharap suasana pengajian bisa menenangkan pikirannya. Namun, ketenangan itu pupus begitu saja ketika ia melihat sosok yang berdiri di depan pintu langgar. Pria itu tinggi, berkulit gelap, dengan sorot mata tajam yang sama seperti yang ia kenal bertahun-tahun lalu. Malik. Dunia Nadira seolah berhenti berputar. Jantungnya berdetak kencang, dan tubuhnya gemetar. Tidak mungkin ini kebetulan. Tidak mungkin seseorang dari masa lalunya tiba-tiba muncul di desa kecil ini. Malik tersenyum kecil, senyum yang mengingatkan Nadira pada hari-hari kelam di mana ia sering terbuai oleh kata-kata manis pria itu. "Assalamualaikum, Nadira," sapanya, suaranya masih sehangat dulu. Nadira tertegun, tidak tahu harus menjawab atau melarikan diri. Seketika ia menyadari bahwa surat yang ia terima mungkin berhubungan dengan kedatangan Malik. Apakah dia yang mengirimnya? Apa yang dia inginkan? Nadira menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab salamnya. "Waalaikumsalam," ucapnya pelan, nyaris berbisik. Malik tidak langsung berbicara. Ia hanya mengamatinya, seolah sedang menilai perubahan yang terjadi pada wanita yang pernah menjadi bagian penting dari hidupnya. Nadira merasa terintimidasi oleh tatapan itu, meskipun ia mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Malik akhirnya membuka suara, "Aku mendengar banyak tentangmu. Tentang bagaimana kau menjadi ustazah yang dihormati. Kau benar-benar berubah." "Ya." Ucapannya terdengar seperti pujian, tetapi Nadira bisa merasakan nada sindiran yang tersembunyi di dalamnya. Malik tahu siapa dirinya dulu, dan hal itu membuat Nadira merasa rapuh. "Untuk apa kau kesini, Malik?" Nadira akhirnya bertanya, suaranya bergetar. Ia ingin menutup pembicaraan itu secepat mungkin, tetapi Malik justru tertawa kecil. "Aku punya urusan di desa ini. Tapi, setelah sampai di sini, aku merasa ada hal lain yang menarik perhatianku. Sepertinya kita harus bicara, Nadira. Kita punya banyak kenangan, bukan?" Malik melangkah lebih dekat, dan Nadira secara refleks mundur. Dadanya berdebar kencang, bukan karena cinta, melainkan rasa takut. Ia tahu, kehadiran Malik di sini hanya akan membawa masalah. Selama pengajian, Nadira merasa sulit berkonsentrasi. Bayangan pertemuannya dengan Malik terus mengusik pikirannya. Ia tidak bisa menyangkal bahwa sebagian dari dirinya masih mengingat pria itu dengan cara yang tidak seharusnya. Ada perasaan yang dulu ia kubur bersama masa lalunya, tetapi kini muncul kembali, seperti bara yang mulai menyala di dalam kegelapan. "Astagfirullah," Nadira berulang kali berbisik, mencoba menenangkan dirinya. Namun, pikirannya terus saja kembali pada Malik, pada senyumannya, pada tatapan matanya yang dulu pernah menjeratnya dalam lubang dosa. Malamnya, Nadira kembali menerima surat. Kali ini isinya lebih tajam. "Malik, ada di sini untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Kau bisa pura-pura alim, tapi kau tidak bisa lari dari dirimu sendiri." Nadira merasa tubuhnya lemas. Surat ini jelas berasal dari seseorang yang tahu masa lalunya dengan baik. Tetapi siapa? Dan mengapa mereka begitu bernafsu untuk menghancurkan dirinya? Apakah Malik yang menulisnya? Ataukah ada orang lain yang mengetahui rahasia mereka? Pikiran itu membuat Nadira semakin terpuruk. Esok harinya, Malik datang ke rumahnya. Nadira terkejut ketika mendengar ketukan di pintu. Ia membuka pintu dengan hati-hati, dan menemukan Malik berdiri di sana, membawa sekantong buah. "Aku tidak bermaksud mengganggu," katanya dengan nada ramah.
Aku hanya ingin mengenal desa ini lebih baik, dan aku pikir kau adalah orang yang tepat untuk menuntunku. Nadira ingin menolak, tetapi Malik tidak memberinya kesempatan. Dengan santai, ia melangkah masuk ke rumah Nadira, seolah-olah ia masih memiliki tempat di kehidupannya. Di dalam rumah, Malik mulai berbicara tentang masa lalu mereka. Ia menyebut nama-nama tempat dan kenangan yang sudah bertahun-tahun Nadira coba lupakan. Nadira merasa dadanya sesak, seolah-olah ruangan kecil itu menjadi semakin sempit. Aku tahu kau ingin meninggalkan semuanya, Nadira, kata Malik dengan nada lembut namun menusuk. Tapi aku tidak yakin kau benar-benar bisa melupakannya. Nadira menatap Malik dengan mata berkaca-kaca, mencoba menahan emosinya. Ia tahu, Malik bukan hanya membawa bayangan masa lalu. Ia adalah ancaman nyata bagi kehidupan yang sudah ia bangun dengan susah payah. Pagi itu, Nadira mencoba menenangkan dirinya di sela kesibukan mengajar anak-anak mengaji. Namun, pikirannya terus saja dihantui oleh kedatangan Malik kemarin. Suara tawa anak-anak yang biasanya menenangkan, kini terasa jauh, seolah hanya gema di latar belakang. Malik kembali muncul di desa kecilnya, membawa kenangan yang seharusnya sudah terkubur. Saat ia menyusuri halaman langgar usai mengajar, ia mendapati Malik berdiri di sudut halaman, menunggunya dengan tenang. Kehadirannya seperti bayangan gelap yang tak bisa dihindari. "Aku ingin bicara sebentar," ujar Malik, suaranya rendah namun tegas. Nadira ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Ia tidak ingin membuat keributan di hadapan murid-muridnya, jadi ia mengajaknya ke sudut yang lebih sepi. "Apa sebenarnya yang kau inginkan, Malik?" tanya Nadira, nadanya penuh tekanan. Malik tersenyum kecil, memandangnya dengan mata yang seolah menelanjangi semua ketakutannya. "Aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin melakukan sesuatu yang baik di desa ini. Dan aku pikir, kau bisa membantuku," jawabnya santai, seolah-olah itu hal yang sederhana. Nadira tertawa kecil, tetapi tawanya pahit. "Kau ingin menebus kesalahan dengan mendatangiku dan mengingatkan aku pada masa lalu yang sudah mati. Itu caramu menebus dosa, Malik," ucap Nadira tajam, matanya berkaca-kaca. Malik menghela napas panjang, mencoba tetap tenang meskipun ia tahu kata-kata Nadira menusuknya. "Aku tidak bermaksud mengungkit-ungkit masa lalu, Nadira. Tapi bukankah kita berdua tahu, masa lalu itu tidak benar-benar mati? Kau mungkin berpura-pura, tetapi aku tahu, di dalam hatimu, kau masih Nadira yang dulu." Kata-kata Malik membuat dada Nadira terasa sesak. Ia menatap Malik dengan amarah bercampur ketakutan. "Aku bukan Nadira yang dulu. Aku sudah berubah. Dan aku tidak butuh kehadiranmu untuk mengingatkanku pada sesuatu yang sudah aku tinggalkan," katanya, suaranya bergetar. Namun, Malik hanya tersenyum tipis, seolah tidak terpengaruh. "Baiklah, kalau begitu, bantu aku. Aku datang untuk menawarkan proyek sosial di desa ini. Aku tahu kau dihormati di sini, dan aku butuh dukunganmu," katanya. Nadira tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar proyek sosial. Malik tidak pernah melakukan sesuatu tanpa agenda tersembunyi. Hari-hari berikutnya, Malik semakin sering muncul di sekitar Nadira. Ia datang ke pengajian, berdiskusi dengan para warga, dan bahkan mulai mendekati tokoh-tokoh masyarakat. Kehadirannya yang karismatik mulai menarik perhatian banyak orang, terutama para ibu dan remaja putri. Namun, bagi Nadira, setiap kemunculan Malik adalah luka yang terus menganga. Ia merasa terpojok, seolah-olah Malik perlahan-lahan merenggut kehidupan barunya yang sudah ia perjuangkan dengan susah payah. Ketika malam tiba, Nadira duduk sendirian di ruang kecilnya, memegang tasbih di tangannya. Ia berdoa, memohon kekuatan kepada Allah agar dapat menghadapi cobaan ini. Namun, di tengah doa-doanya, ada bayangan Malik yang terus muncul. Nadira tahu bahwa perasaannya tidak semestinya muncul lagi, tetapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada bagian kecil dalam hatinya yang masih terikat pada Malik, pada pria yang pernah ia cintai, meskipun cinta itu adalah cinta yang membawanya ke dalam dosa.
Kehadiran Malik mulai menimbulkan bisik-bisik di desa. Beberapa warga bertanya-tanya mengapa pria itu begitu sering terlihat bersama Nadira. Sebagian besar menganggap Malik hanya sekadar teman lama, tetapi ada juga yang mulai mencium sesuatu yang tidak biasa. Nadira merasa tertekan, tetapi ia tidak bisa membicarakan hal ini dengan siapapun. Rahasia masa lalunya terlalu berat untuk diungkapkan, bahkan kepada orang-orang yang ia percaya. Suatu malam, Malik datang ke rumah Nadira tanpa peringatan. "Aku butuh bicara," katanya tegas ketika Nadira membuka pintu. "Aku tidak punya waktu untuk ini, Malik," jawab Nadira, mencoba menutup pintu, tetapi Malik menahannya. "Tolong, hanya sebentar. Aku janji ini penting." Melihat kesungguhan di wajah Malik, Nadira akhirnya mengalah. Ia membiarkan Malik masuk, meskipun hatinya penuh keraguan. Malam itu, di bawah cahaya redup lampu ruang tamu, Malik mengungkapkan sesuatu yang membuat Nadira terdiam. Alasan sebenarnya mengapa ia datang ke desa ini bukan sekadar proyek sosial. Ada rahasia yang lebih besar, dan itu terkait dengan masa lalu mereka yang kelam. Malam itu, ruang kecil rumah Nadira terasa semakin sempit seiring dengan pengakuan Malik yang menggetarkan hatinya. Malik duduk di hadapannya, menundukkan kepala seolah menyimpan beban berat yang sulit diungkapkan. "Aku tidak hanya datang untuk proyek sosial, Nadira," ujarnya perlahan, suaranya serak. "Aku datang karena aku tahu sesuatu tentang kita. Sesuatu yang kau mungkin sudah lupakan, tapi aku tidak pernah bisa melupakannya." Nadira menatapnya tajam, tangannya mencengkeram lengan kursi untuk menahan gemetar tubuhnya. "Apa maksudmu? Berhenti berbicara dengan teka-teki," balasnya, suaranya penuh ketegangan. Malik menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Sebelum kau pergi dari kehidupanku bertahun-tahun lalu, ada sesuatu yang kau tinggalkan, sesuatu yang harusnya tidak bisa kau abaikan. Kau tidak tahu, kan? Kau bahkan tidak pernah bertanya." Nadira terdiam. Kata-kata Malik menembus hatinya seperti pisau, menciptakan kekosongan yang menyesakkan. "Apa yang kau bicarakan?" desaknya, meskipun hatinya sudah mulai dipenuhi oleh berbagai kemungkinan yang mengerikan. Malik menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Anak itu, Nadira, kau meninggalkannya. Aku mencarinya, aku mencoba menemukannya, tapi aku tidak bisa." Wajah Nadira memucat seketika. Kata-kata Malik bergema di kepalanya. "Anak, apakah mungkin?" Ingatannya kembali pada masa-masa terakhirnya bersama Malik, saat ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang penuh dosa dan memulai segalanya dari awal. Ia ingat dirinya merasa hancur, bingung, dan panik, tetapi tidak pernah membayangkan konsekuensi sebesar ini. "Itu tidak mungkin, aku tidak tahu," ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. Air mata mulai mengalir di pipinya tanpa ia sadari. "Dia mungkin masih hidup di luar sana," kata Malik, suaranya lebih lembut sekarang, tetapi tetap penuh tekanan. "Aku tidak menyalahkanmu, Nadira. Aku tahu kau ingin meninggalkan semuanya, termasuk aku. Tapi sekarang aku butuh bantuanmu untuk menemukannya. Jika kau benar-benar telah berubah, jika kau benar-benar ingin menebus masa lalu kita, ini adalah caranya." Nadira tidak mampu menjawab. Ia merasa seperti terlempar kembali ke jurang hitam yang selama ini ia coba lupakan. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Kata-kata Malik terus menggema di kepalanya, menciptakan bayangan-bayangan yang tidak bisa ia singkirkan. Ia melihat dirinya berdiri di depan pintu rumahnya yang gelap, dengan suara tangisan bayi samar-samar terdengar dari kejauhan. "Astagfirullah," gumamnya sambil meraih tasbih di samping tempat tidur. Namun, doa-doanya tidak cukup untuk meredakan kegelisahan yang menghantui. Di tengah kegelapan malam, Nadira merasa bahwa bayangan masa lalunya mulai mengejarnya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Di sisi lain, Malik terus bergerak. Ia mulai berbicara dengan beberapa warga desa, membangun koneksi yang lebih kuat, seolah-olah ia mencoba mencari pijakan di tempat itu. Nadira mulai mendengar bisik-bisik dari para ibu di pasar, berbicara tentang pria tampan yang terlihat sering berbincang dengan kepala desa.
Nadira tahu bahwa setiap langkah Malik mendekatkannya pada bahaya. Jika apa yang ia katakan benar, maka rahasia terbesar Nadira bukan hanya soal masa lalunya, tetapi tentang kehidupan lain yang mungkin telah ia abaikan. Keesokan harinya, Malik kembali mendatanginya. Kali ini, ia membawa sebuah buku catatan kecil yang terlihat usang. "Ini semua yang aku temukan selama ini," katanya, menyerahkan buku itu kepada Nadira. Di dalamnya, terdapat nama-nama, tanggal, dan tempat yang ditulis dengan tulisan tangan yang tidak rapi. Nadira membolak-balik halaman itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti membaca catatan dosa-dosanya sendiri, satu persatu, dalam bentuk orang-orang dan kenangan yang pernah ia tinggalkan. "Ini semua untukmu," ujar Malik, suaranya lirih. "Kau punya hak untuk tahu. Kau harus tahu." Namun, ketika Nadira menatap halaman terakhir buku itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah nama, tertulis dengan tinta merah, diikuti oleh satu kalimat singkat, "Dia tahu tentang kita." Nadira menatap Malik dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. "Apa maksudnya ini, Malik? Siapa yang tahu?" Malik hanya menggeleng pelan. "Aku juga belum tahu pasti. Tapi aku yakin, ada seseorang yang mengikuti kita. Seseorang yang tidak ingin kita menemukan jawaban." Nadira merasa ruangan itu berputar. Kini ia tidak hanya harus menghadapi Malik dan bayangan masa lalunya, tetapi juga ancaman lain yang belum ia pahami. Malam itu, ruang kecil rumah Nadira terasa semakin sempit seiring dengan pengakuan Malik yang menggetarkan hatinya. Malik duduk di hadapannya, menundukkan kepala seolah menyimpan beban berat yang sulit diungkapkan. "Aku tidak hanya datang untuk proyek sosial, Nadira," ujarnya perlahan, suaranya serak. "Aku datang karena aku tahu sesuatu tentang kita. Sesuatu yang kau mungkin sudah lupakan, tapi aku tidak pernah bisa melupakannya." Nadira menatapnya tajam, tangannya mencengkeram lengan kursi untuk menahan gemetar tubuhnya. "Apa maksudmu? Berhenti berbicara dengan teka-teki," balasnya, suaranya penuh ketegangan. Malik menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Sebelum kau pergi dari kehidupanku bertahun-tahun lalu, ada sesuatu yang kau tinggalkan, sesuatu yang harusnya tidak bisa kau abaikan. Kau tidak tahu, kan? Kau bahkan tidak pernah bertanya." Nadira terdiam. Kata-kata Malik menembus hatinya seperti pisau, menciptakan kekosongan yang menyesakkan. "Apa yang kau bicarakan?" desaknya, meskipun hatinya sudah mulai dipenuhi oleh berbagai kemungkinan yang mengerikan. Malik menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Anak itu, Nadira, kau meninggalkannya. Aku mencarinya, aku mencoba menemukannya, tapi aku tidak bisa." Wajah Nadira memucat seketika. Kata-kata Malik bergema di kepalanya. "Anak, apakah mungkin?" Ingatannya kembali pada masa-masa terakhirnya bersama Malik, saat ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang penuh dosa dan memulai segalanya dari awal. Ia ingat dirinya merasa hancur, bingung, dan panik, tetapi tidak pernah membayangkan konsekuensi sebesar ini. "Itu tidak mungkin, aku tidak tahu," ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. Air mata mulai mengalir di pipinya tanpa ia sadari. "Dia mungkin masih hidup di luar sana," kata Malik, suaranya lebih lembut sekarang, tetapi tetap penuh tekanan. "Aku tidak menyalahkanmu, Nadira. Aku tahu kau ingin meninggalkan semuanya, termasuk aku. Tapi sekarang aku butuh bantuanmu untuk menemukannya. Jika kau benar-benar telah berubah, jika kau benar-benar ingin menebus masa lalu kita, ini adalah caranya." Nadira tidak mampu menjawab. Ia merasa seperti terlempar kembali ke jurang hitam yang selama ini ia coba lupakan. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Kata-kata Malik terus menggema di kepalanya, menciptakan bayangan-bayangan yang tidak bisa ia singkirkan. Ia melihat dirinya berdiri di depan pintu rumahnya yang gelap, dengan suara tangisan bayi samar-samar terdengar dari kejauhan. "Astagfirullah," gumamnya sambil meraih tasbih di samping tempat tidur. Namun, doa-doanya tidak cukup untuk meredakan kegelisahan yang menghantui. Di tengah kegelapan malam,
Nadira merasa bahwa bayangan masa lalunya mulai mengejarnya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Di sisi lain, Malik terus bergerak. Ia mulai berbicara dengan beberapa warga desa, membangun koneksi yang lebih kuat, seolah-olah ia mencoba mencari pijakan di tempat itu. Nadira mulai mendengar bisik-bisik dari para ibu di pasar, berbicara tentang pria tampan yang terlihat sering berbincang dengan kepala desa. Nadira tahu bahwa setiap langkah Malik mendekatkannya pada bahaya. Jika apa yang ia katakan benar, maka rahasia terbesar Nadira bukan hanya soal masa lalunya, tetapi tentang kehidupan lain yang mungkin telah ia abaikan. Keesokan harinya, Malik kembali mendatanginya. Kali ini, ia membawa sebuah buku catatan kecil yang terlihat usang. "Ini semua yang aku temukan selama ini," katanya, menyerahkan buku itu kepada Nadira. Di dalamnya, terdapat nama-nama, tanggal, dan tempat yang ditulis dengan tulisan tangan yang tidak rapi. Nadira membolak-balik halaman itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti membaca catatan dosa-dosanya sendiri, satu persatu, dalam bentuk orang-orang dan kenangan yang pernah ia tinggalkan. "Ini semua untukmu," ujar Malik, suaranya lirih. "Kau punya hak untuk tahu. Kau harus tahu." Namun, ketika Nadira menatap halaman terakhir buku itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah nama, tertulis dengan tinta merah, diikuti oleh satu kalimat singkat, "Dia tahu tentang kita." Nadira menatap Malik dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. "Apa maksudnya ini, Malik? Siapa yang tahu?" Malik hanya menggeleng pelan. "Aku juga belum tahu pasti. Tapi aku yakin, ada seseorang yang mengikuti kita. Seseorang yang tidak ingin kita menemukan jawaban." Nadira merasa ruangan itu berputar. Kini ia tidak hanya harus menghadapi Malik dan bayangan masa lalunya, tetapi juga ancaman lain yang belum ia pahami. Malam itu, setelah Malik pergi, Nadira duduk sendirian di ruang tamunya yang remang-remang. Surat yang ia remas sebelumnya masih tergeletak di meja, seperti sebuah pengingat akan ancaman yang tidak bisa ia abaikan. Pikirannya penuh dengan kebingungan, mengapa kepala desa, seorang yang ia hormati dan percaya, tiba-tiba menjadi ancaman dalam hidupnya. Apakah benar kepala desa tahu tentang masa lalunya, atau ini hanya permainan Malik untuk menyeretnya kembali ke dalam lingkaran gelap yang dulu ia tinggalkan? Namun, sebelum ia bisa menjawab pertanyaannya sendiri, suara ketukan pintu memecah keheningan. Nadira terkejut, siapa yang datang di tengah malam begini? Dengan hati-hati, ia melangkah ke pintu dan membukanya perlahan. Di luar berdiri seorang perempuan, wajahnya setengah tersembunyi di bawah kerudung hitam. "Ustazah Nadira, saya perlu bicara," ucap perempuan itu dengan nada tergesa-gesa. Nadira mengenalinya, ini adalah Asma, istri kepala desa. Nadira mempersilakan Asma masuk, meski hatinya penuh tanya. Asma duduk dengan gelisah, matanya berkaca-kaca seperti seseorang yang telah memendam sesuatu terlalu lama. "Saya tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi," kata Asma akhirnya, suaranya bergetar. "Ada sesuatu yang perlu Ustazah tahu tentang suami saya." Nadira menatapnya dengan tajam. Ia merasakan ada sesuatu yang besar akan terungkap, tetapi ia belum siap mendengarnya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Asma?" tanyanya, mencoba menenangkan perempuan itu. Asma menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Suami saya, dia tahu tentang hubungan masa lalu Ustazah dengan Malik. Saya tidak tahu bagaimana dia mengetahuinya, tetapi dia sering membicarakannya dengan seseorang yang tidak saya kenal. Mereka berencana untuk menggunakan informasi itu untuk menghancurkan Ustazah." Kata-kata itu menghantam Nadira seperti gelombang besar. Tubuhnya terasa lemas. "Mengapa dia melakukan ini? Apa yang dia inginkan dariku?" tanya Nadira, hampir berbisik. Asma menggeleng pelan, air mata mengalir di pipinya. "Saya tidak tahu pasti, tapi saya mendengar suami saya mengatakan bahwa ini soal harga diri. Dia merasa terancam oleh kehadiran Malik yang semakin dekat dengan warga. Dia takut Malik akan mengambil tempatnya sebagai tokoh di desa ini.
dan dia tahu bahwa menyerang ustazah adalah cara untuk menyerang Malik. Nadira terdiam, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia terima. Jadi, ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah permainan kekuasaan yang jauh lebih besar, dengan dirinya sebagai pion di dalamnya. Keesokan harinya, Nadira memutuskan untuk bertemu Malik. Ia tidak bisa memikul beban ini sendirian lagi. Di bawah pohon besar di tepi sungai, tempat mereka pernah bertemu dulu, Nadira menatap Malik dengan wajah penuh kegelisahan. Kepala desa benar-benar tahu, katanya tanpa basa-basi. Malik mengangguk, seolah sudah menduganya. Aku sudah mencoba berbicara dengannya, tetapi dia menutup semua pintu. Dia hanya ingin satu hal, Nadira, menghancurkan kita berdua. Malik lalu menyerahkan sebuah dokumen yang ia bawa. Ini adalah catatan tentang semua aktivitasnya, termasuk orang-orang yang bekerja untuknya di belakang layar. Jika kau siap, kita bisa melawannya. Tapi ini bukan tanpa risiko. Jika kita gagal, reputasimu, nama baikmu, semuanya akan hancur. Nadira memandang dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, jika ia memilih jalan ini, maka tidak akan ada jalan untuk kembali. Namun, diam berarti menyerah, dan ia tidak bisa membiarkan hidupnya yang selama ini ia bangun runtuh begitu saja. Saat malam tiba, Nadira mengambil waktu untuk berdoa. Di dalam kesunyian, ia menangis, memohon petunjuk dari Allah. Apakah ini ujian untuk menebus dosa-dosanya, ataukah ini adalah jalan yang harus ia tempuh untuk memperbaiki semuanya? Dalam hatinya, ia tahu bahwa kebenaran harus ditegakkan, meskipun itu berarti ia harus membuka luka lamanya. Esok harinya, Nadira memutuskan bahwa ia siap menghadapi kepala desa. Dengan Malik di sisinya, ia akan memulai langkah pertama untuk membuka tabir kebohongan dan menghentikan ancaman yang terus mengintai. Pagi itu, langit desa tampak mendung, seolah mencerminkan beratnya langkah Nadira. Bersama Malik, ia berjalan menuju balai desa, tempat kepala desa biasanya menerima tamu. Suasana sekitar terasa tegang, seolah semua mata warga mengawasi mereka, meski tidak seorang pun berani mendekat. Malik berjalan di sampingnya dengan langkah mantap, sementara Nadira mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Apa kau yakin kita harus melakukan ini sekarang?" tanya Nadira, suaranya lirih namun syarat keraguan. Malik hanya mengangguk tegas. "Jika kita menunda lebih lama, dia akan semakin kuat. Ini saatnya kebenaran terungkap." Setibanya di balai desa, mereka langsung meminta bertemu kepala desa. Awalnya, seorang petugas desa mencoba menolak mereka, tetapi suara Malik yang tegas memaksa petugas itu untuk menyerah. "Kami hanya butuh 5 menit, dan dia pasti ingin mendengar apa yang kami bawa," kata Malik dengan nada tajam. Tak lama kemudian, pintu ruangan kepala desa terbuka, dan pria tua dengan wajah penuh otoritas itu mempersilakan mereka masuk. "Ada urusan apa kalian datang ke sini pagi-pagi begini?" tanyanya dengan nada yang dibuat ramah, tetapi sorot matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Nadira duduk dengan tangan bergetar, sementara Malik mengeluarkan dokumen yang ia bawa. "Kami tahu apa yang Anda rencanakan," ujar Malik tanpa basa-basi. Kepala desa terdiam sejenak, tetapi kemudian tersenyum kecil. "Oh, jadi kalian datang untuk mengancamku. Ini menarik," jawabnya santai, tetapi Nadira bisa merasakan ketegangan di balik sikapnya. "Bukan ancaman," sela Nadira, suaranya mulai menemukan keberanian. "Ini peringatan. Kami tahu Anda mencoba memanfaatkan masa lalu kami untuk menjatuhkan saya, dan kami tidak akan tinggal diam." Kepala desa menyandarkan tubuhnya ke kursi, tatapannya tajam seperti pisau. "Masa lalu? Ah, Nadira, kau adalah seorang ustazah yang dihormati di sini. Tapi orang-orang tidak tahu siapa kau sebenarnya, kan? Jika mereka tahu bahwa seorang ustazah pernah memiliki hubungan terlarang dengan pria ini, apa yang akan terjadi pada reputasimu?" Nadira merasakan napasnya tercekat, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Orang-orang akan tahu kebenaran jika Anda memaksa saya membuka mulut. Dan jika Anda berani menyebarkan fitnah tentang saya,
saya juga bisa membuka semua kebusukan Anda di desa ini." Kata-kata Nadira membuat kepala desa terdiam sejenak. Namun, pria itu tidak menyerah begitu saja. "Kalian pikir kalian bisa menang melawan saya? Saya sudah terlalu lama memimpin desa ini. Tidak ada yang akan percaya kepada kalian, tidak ada yang berani menentang saya." Namun, Malik berdiri dan melemparkan dokumen ke meja. "Ini adalah bukti semua penyalahgunaan kekuasaan Anda. Kami tahu tentang uang desa yang Anda selewengkan, tanah yang Anda ambil paksa dari warga, dan bahkan orang-orang bayaran Anda. Jika Anda menyentuh Nadira atau mencoba menghancurkannya, dokumen ini akan sampai ke tangan pemerintah." Wajah kepala desa memerah. Ia tampak kehilangan kata-kata sejenak, tetapi kemudian ia kembali tersenyum tipis. "Kalian pikir kalian bisa mengancamku dengan ini? Tidak semudah itu," katanya dingin. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, pintu ruangan terbuka, dan Asma, istrinya, masuk dengan tergesa-gesa. "Hentikan ini, cukup," serunya, suaranya penuh emosi. Nadira dan Malik menatap Asma dengan kaget, sementara kepala desa terlihat tidak senang. "Asma, ini bukan urusanmu," bentaknya. Namun, Asma tidak peduli. Ia menatap suaminya dengan air mata di matanya. "Aku sudah lelah menutupi semua kebusukanmu. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan selama ini? Kau memanfaatkan warga, kau memanipulasi mereka, dan sekarang kau mencoba menghancurkan Nadira hanya untuk menyelamatkan posisimu. Aku tidak akan diam lagi." Suasana ruangan itu seketika berubah tegang. Nadira tidak pernah menyangka bahwa Asma, yang selama ini terlihat seperti istri penurut, memiliki keberanian untuk melawan suaminya. Asma lalu menoleh ke Nadira. "Ustazah, saya minta maaf atas semua yang terjadi. Saya tahu suami saya salah, dan saya tidak ingin ini terus berlanjut. Saya siap memberikan kesaksian jika diperlukan." Kepala desa terlihat semakin marah, tetapi ia tahu posisinya semakin terpojok. Malik menatap pria itu dengan tatapan tajam. "Pilihan ada di tangan Anda. Hentikan semua ini sekarang, atau kami akan pastikan Anda kehilangan segalanya." Kepala desa terdiam, wajahnya penuh amarah dan ketakutan. Nadira tahu, ini belum selesai, tetapi setidaknya untuk saat ini, ia telah mengambil langkah besar untuk melawan ketidakadilan yang mengancam kehidupannya. Kabar tentang pertikaian antara Nadira, Malik, dan kepala desa mulai menyebar di desa seperti api yang membakar ilalang. Warga mulai berbicara, berbisik di pasar, di tepi sungai, bahkan di sekitar langgar. Reputasi Nadira yang selama ini tak bercela mulai diguncang. Beberapa warga mulai meragukan integritasnya sebagai seorang ustazah, sementara yang lain memandang kepala desa dengan kecurigaan yang baru. Dalam kekacauan itu, Nadira berusaha tetap teguh, meski hatinya mulai retak oleh tekanan yang semakin besar. Pagi itu, Nadira berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Ia melihat seorang wanita yang lelah tetapi tidak kalah. Suara hatinya berkata bahwa ia telah mengambil jalan yang benar, meski jalan itu penuh dengan duri. Namun, ketika ia melangkah keluar untuk mengajar di langgar, tatapan dingin dari beberapa muridnya seperti menghujam langsung ke dadanya. Salah satu ibu murid bahkan mendekatinya dengan suara rendah, tetapi penuh sindiran. "Ustazah, kami hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang dikatakan kepala desa tentang Anda itu benar?" Nadira hanya bisa menarik napas panjang, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. "Yang benar akan selalu benar," jawabnya singkat, meski dalam hatinya ia merasa semakin terpojok. Ia sadar, tanpa bukti nyata atau dukungan penuh dari Malik, cerita ini bisa berbalik menghancurkannya. Namun, ia tidak punya pilihan selain terus berjalan di jalannya sendiri. Di tempat lain, Malik juga merasakan tekanan yang sama. Kehadirannya yang semakin diterima warga kini mulai memudar. Desas-desus bahwa ia memiliki hubungan terlarang dengan Nadira kembali diangkat oleh pihak-pihak yang mendukung kepala desa. Ketegangan memuncak saat kepala desa memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di balai desa.
Ia mengundang semua warga untuk meluruskan keadaan, tetapi Nadira tahu, ini adalah langkah terakhir kepala desa untuk menggiring opini warga agar memihaknya. Malik mendatangi rumah Nadira malam sebelum pertemuan itu, membawa kabar buruk. Dia akan memfitnahmu habis-habisan di depan warga. Kita harus siap, ucapnya dengan nada cemas. Nadira mengangguk pelan, meski hatinya terasa semakin berat. Hari pertemuan pun tiba. Balai desa penuh sesak oleh warga yang penasaran. Kepala desa berdiri di depan dengan sikap percaya diri, memulai pidatonya dengan kata-kata manis yang berujung pada tuduhan halus terhadap Nadira dan Malik. Kita harus menjaga desa ini dari pengaruh buruk, katanya dengan senyum licik. Bagaimana kita bisa mempercayai seseorang yang masa lalunya penuh noda untuk membimbing anak-anak kita? Warga mulai berbisik, sebagian tampak ragu, sementara yang lain menyetujui kata-katanya. Namun, saat kepala desa mulai semakin berani, Asma tiba-tiba berdiri. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata suaminya yang membelalak kaget. Saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, ucap Asma dengan suara lantang. Semua yang Anda dengar tentang Nadira hanyalah upaya suami saya untuk menutupi kesalahannya sendiri. Dia memfitnah Nadira dan Malik hanya untuk melindungi dirinya. Ruangan seketika hening, hanya suara Asma yang bergema di seluruh balai desa. Malik mengambil kesempatan itu untuk maju. Dengan tenang, ia mengeluarkan dokumen yang selama ini ia simpan dan menyerahkannya kepada beberapa tokoh masyarakat yang hadir. Ini adalah bukti-bukti penyalahgunaan kekuasaan kepala desa. Uang desa yang hilang, tanah yang dirampas dari warga, dan bahkan beberapa laporan yang sengaja disembunyikan. Jika perlu, kami siap membawa ini ke pemerintah untuk ditindaklanjuti, ucap Malik dengan nada tegas. Kepala desa mencoba membantah, tetapi suaranya terdengar lemah di tengah sorotan tajam warga. Nadira, yang selama ini diam, akhirnya maju. Ia menatap warga dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak sempurna. Saya memiliki masa lalu, tetapi saya tidak pernah berhenti berusaha menjadi lebih baik. Apa yang dilakukan kepala desa adalah salah, tetapi saya serahkan kepada kalian untuk memutuskan apa yang benar. Ucapannya sederhana, tetapi menyentuh hati banyak orang. Perlahan, bisik-bisik mulai berubah menjadi dukungan. Kepala desa, yang kini terlihat kalah, hanya bisa terdiam saat beberapa warga mulai meminta klarifikasi darinya. Pertemuan itu menjadi titik balik. Meski kepala desa mencoba bertahan, tekanan dari warga dan bukti yang diajukan Malik membuatnya tidak bisa lagi mengelak. Nadira tahu, ini bukan akhir dari perjuangannya. Reputasinya mungkin tidak sepenuhnya pulih, tetapi ia merasa lebih ringan karena kebenaran mulai terungkap. Saat malam tiba, ia kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Dalam doa panjangnya, ia berbisik pada Tuhan, bimbing aku agar tetap kuat, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah pertemuan di balai desa terasa seperti badai yang belum sepenuhnya reda. Kepala desa semakin terpojok dengan desakan warga yang meminta transparansi, tetapi ia tetap mempertahankan posisinya dengan segala cara. Di sisi lain, Nadira masih menghadapi tekanan dari beberapa orang yang sulit menerima kenyataan. Fitnah yang telah tersebar begitu dalam membuat sebagian warga masih memandangnya dengan curiga. Malik terus berada di sisinya, memastikan Nadira tidak sendirian menghadapi badai ini. Malam itu, Malik datang ke rumah Nadira membawa kabar baru. Aku mendapatkan surat dari pihak pemerintah. Mereka akan mengirimkan tim investigasi ke desa ini untuk menyelidiki kepala desa, katanya dengan wajah serius. Nadira mengangguk pelan, tetapi hatinya penuh kecemasan. Ia tahu bahwa ini akan menjadi babak baru yang lebih besar, dan taruhannya bukan hanya reputasinya, tetapi juga masa depan desa ini. Jika penyelidikan ini berjalan, semuanya akan berubah, bisik Nadira, setengah kepada Malik dan setengah kepada dirinya sendiri. Namun, di balik ketenangan malam itu, sebuah rencana licik sedang dijalankan oleh kepala desa. Pria itu tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan bantuan orang-orangnya,
ia mulai menyebarkan ancaman kepada warga yang mendukung Nadira dan Malik. Beberapa tokoh masyarakat yang tadinya mendukung mereka tiba-tiba mundur. Malik yang menyadari perubahan ini segera menyusun langkah. Dia mulai bermain kotor. "Kita harus tetap waspada," ujar Malik dengan nada penuh tekad. Keesokan harinya, Nadira menerima sebuah surat ancaman yang diselipkan di bawah pintu rumahnya. Surat itu berisi peringatan agar ia berhenti melawan kepala desa, atau ia akan kehilangan segalanya. Nadira membaca surat itu dengan tangan bergetar, tetapi ia tidak menunjukkan ketakutan. "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang," gumamnya pelan. Namun, di dalam hatinya, ia tidak bisa memungkiri rasa takut yang perlahan-lahan menyelimuti. Pada malam berikutnya, desa dikejutkan oleh insiden mengejutkan. Langgar tempat Nadira biasa mengajar tiba-tiba dibakar oleh orang tak dikenal. Api berkobar hebat, melahap seluruh bangunan kayu yang selama ini menjadi pusat pembelajaran agama bagi anak-anak desa. Nadira berlari ke tempat kejadian, tetapi ia hanya bisa melihat puing-puing yang hangus. Air matanya tumpah, bukan karena bangunan itu, tetapi karena rasa kehilangan yang mendalam. "Ini bukan hanya tentang aku lagi. Mereka sudah melukai desa ini," bisiknya dengan suara serak. Warga berkumpul di sekitar langgar yang telah hancur. Beberapa dari mereka menangis, sementara yang lain mulai menunjukkan amarah. Peristiwa itu menjadi titik balik bagi sebagian warga yang sebelumnya ragu. Mereka mulai melihat bahwa kepala desa mungkin benar-benar terlibat dalam kejahatan ini. Malik memanfaatkan momen ini untuk berbicara kepada warga. "Kita tidak bisa membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Ini bukan hanya tentang Nadira atau aku. Ini tentang kita semua. Desa ini pantas mendapatkan pemimpin yang jujur," serunya. Suaranya menggema di tengah malam. Kepala desa yang mendengar keributan dari rumahnya mulai panik. Ia tahu posisinya semakin terancam. Namun, bukannya menyerah, ia malah memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih ekstrim. Ia memanggil orang-orang kepercayaannya untuk merencanakan serangan terakhir terhadap Nadira dan Malik. "Jika mereka terus melawan, kita harus menghentikan mereka dengan cara apapun," katanya dengan nada penuh dendam. Ia tidak menyadari bahwa langkah ini justru akan menjadi kehancurannya. Sementara itu, Nadira kembali ke rumah dengan hati yang berat. Malam itu, ia duduk di atas sajadahnya, menangis dalam doa. "Ya Allah, aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan. Aku serahkan semuanya kepadamu. Berikanlah kekuatan kepadaku untuk menghadapi semuanya," pintanya dengan tulus. Dalam kesunyian malam itu, ia merasakan ketenangan yang aneh. Seolah-olah, di tengah badai yang menghantam hidupnya, ia tahu bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tetap berdiri, apapun yang terjadi. Pagi itu, langit desa terlihat lebih cerah dari biasanya, tetapi Nadira tahu, ini bukan tanda bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, sesuatu yang lebih besar sedang menanti mereka. Setelah insiden kebakaran langgar yang menggemparkan desa, semakin banyak warga yang mulai bersatu mendukung Nadira dan Malik. Namun, ancaman dari kepala desa yang semakin gencar membuat situasi semakin menegangkan. Nadira tidak bisa lagi menahan beban yang menghimpitnya, dan kini ia hanya bisa berharap pada kekuatan yang lebih besar untuk menuntun langkahnya. Sementara itu, kepala desa semakin terdesak. Ia tidak bisa lagi mempertahankan pengaruhnya di desa. Warga yang sebelumnya takut padanya kini mulai berani menentangnya, terutama setelah insiden kebakaran yang mereka yakini merupakan perbuatan licik dari pihaknya. Namun, kepala desa memiliki rencana licik terakhir. Ia menghubungi beberapa orang berpengaruh di luar desa untuk membantunya, mengatur strategi untuk menghancurkan citra Nadira dan Malik. Ia berencana menyebarkan fitnah besar yang dapat menghancurkan segalanya. Di tengah malam, Malik menerima kabar buruk. Ada orang yang mendekati beberapa warga, mengatakan bahwa kamu dan Nadira terlibat dalam kasus korupsi besar di luar desa, yang bisa membuat kalian dipenjara, ujar seorang informan yang bekerja di luar desa. Malik terdiam sesaat,
meresapi kabar tersebut. Ini permainan kotor yang benar-benar licik, gumamnya, namun ia tahu mereka harus bersiap. Tanpa ada pilihan lain, ia menemui Nadira, memberitahu kabar buruk itu. Apakah ini berarti kita harus menyerah? Tanya Nadira dengan suara gemetar, merasa hampir tak kuasa menghadapi serangan demi serangan yang datang. Tanpa henti, Malik menatapnya dengan penuh keyakinan. Tidak, ini justru semakin menunjukkan betapa mereka takut pada kebenaran. Kita harus tetap maju, meskipun segalanya tampak mustahil. Nadira mengangguk, berusaha menahan air matanya. Ia tahu bahwa jika mereka mundur sekarang, semuanya akan sia-sia. Mereka harus bertahan hingga titik terakhir. Keputusan itu akhirnya terwujud. Nadira dan Malik mengumpulkan warga yang masih mendukung mereka dan bersama-sama mereka memutuskan untuk membawa masalah ini ke ranah yang lebih besar. Kita tidak bisa membiarkan kepala desa merusak masa depan kita, ujar Malik dengan tekad yang membara. Mereka mulai mengumpulkan bukti, melibatkan pihak berwajib, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk melawan fitnah besar yang sedang dilancarkan. Namun, semakin mereka berusaha mengungkap kebenaran, semakin besar pula risiko yang mereka hadapi. Di balik semua itu, kepala desa semakin kehilangan kendali. Rencana terakhirnya, untuk menggiring opini publik dengan tuduhan-tuduhan palsu, mulai terbongkar satu persatu. Warga yang dahulu takut padanya mulai berani melaporkan tindakannya kepada pihak berwenang. Isu mengenai penyelewengan dana desa, tanah yang dirampas, dan bahkan persekongkolan dengan pihak luar mulai terkuat ke permukaan. Kepala desa merasa dunia sekitarnya runtuh. Dalam hatinya, ia tahu ia telah kehabisan waktu. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tim investigasi yang dikirim oleh pemerintah tiba di desa, membawa harapan baru bagi warga yang terhimpit ketidakadilan. Mereka memeriksa semua bukti yang telah dikumpulkan, menyelidiki pernyataan warga, dan akhirnya membuka tabir kebusukan kepala desa. Ketika hasil penyelidikan diumumkan, kepala desa dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan dan tindak pidana lainnya. Nadira dan Malik merasa lega, tetapi juga tahu bahwa ini bukanlah kemenangan yang mudah. Namun, di saat kepala desa dijebloskan ke penjara, Nadira merasa seolah beban berat yang selama ini menindihnya akhirnya terangkat. Ia berdiri di depan langgar yang kini sedang dibangun kembali, bersama Malik dan beberapa warga yang masih setia. Ini bukan akhir, tapi awal dari perubahan yang lebih baik untuk desa ini, ujar Nadira dengan suara yang penuh harapan. Ia tahu, perjuangan mereka belum selesai, tetapi sekarang, mereka memiliki masa depan yang lebih terang di depan mata. Demikianlah kisah yang bisa kami bagikan pada video kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan hikmah dan pelajaran berharga untuk kita semua, dan segala kekurangan adalah dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.